NII dan Al-Zaitun adalah satu kesatuan, satu tubuh. Masih ada hubungannya karena memang NII dan Al-Zaitun satu barang yang sama. Panji Gumilang itu ingin bahwa pengetahuan akademis itu tidak dimiliki orang-orang tertentu saja. Widih. Begitu berdiskusi kita menemukan, saya pribadi menemukan sumber-sumber itu, ternyata betul. Apa? Beliau ini lebih dahulu membaca daripada saya. Oleh karena itu saya harus ngalah. Waduh, kalau Panji Gumilang lebih dulu membaca, dan bagaimana dengan para imam mazhab? Bagaimana dengan ulama terdahulu? Bagaimana dengan tabiut tabi'in? Bagaimana dengan para tabi'in? Bagaimana dengan sahabat? Sampai kepada Rasulullah. Rasulullah pun tidak pernah mengucapkan kalau Al-Quran ini perkataanku. Habis kata-kata saya, mau menjelaskan. Lanjut dulu. Bahwa apa yang dibicarakan itu memiliki rujukan. Nggak mungkin tidak memiliki rujukan. Ketika memiliki rujukan, saya harus mengatakan bahwa dia benar. Bodoh. Itu bab qaul Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bodoh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, kali ini saya ingin memberikan tanggapan terhadap pernyataan dari seorang dosen UIN. Kenapa UIN ini ya? Kenapa dosen-dosennya pada membela Panji Gumilang? Ada apa? Ada apa? Saya tidak habis pikir. Kenapa orang-orang yang dianggap cerdas ini, yang sudah menjadi guru ini, malah membela atau berada di pihak Ponpes Al-Zaitun? Sedangkan para ulama yang sudah masyhur, baik dari Sabang sampai ke Merauke, pada menentang Panji Gumilang. Tiba-tiba ada sekalangan orang yang membela-belanya. Ada apa? Ada apa? Ya Allah. Coba kita langsung reaction, dan saya pribadi akan memberikan tanggapan secara langsung. Orang yang menurut saya ini longok ini. Menurut saya tidak layak. Ya, tidak layak. Alasannya, Pak? Pertama, beberapa persoalan yang terkait dengan yang dituduhkan. Iya. Itu dalam kacamata saya sebagai orang ahli fikih. Walaupun tadi saya perlu mengoreksi. Ahli fikih. Di tengah-tengah masyarakat, kalau masalah fikih ini masih menjadi ikhtilaf. Misalkan seperti kunut dan tidak kunut, atau sholat tarawih antara 8, 12 sampai ke 24, itu masih ada ikhtilaf perihal fikihnya. Tetapi kalau perihal akidah, kan di sini Panji Gumilang menyalahi akidah. Akidah seluruh ulama yang ada di dunia. Karena para ulama yang ada di dunia menyatakan kalau Al-Quran itu adalah kalamullah, bukan kalam Rasul atau sabda Rasul. Dan Panji menyatakan hal demikian. Tetapi coba kita simak seperti apa pernyataan dari dosen ini. Dosen ini ya. Janganlah diungkapkan kata-kata mantan. Begitu nggak enak rasanya dosen kok mantan. Tidak. Udah. Pernah mengajar. Lanjut. Dan kalau diminta untuk ngajar, saya tetap ngajar. Oke. Alasan saya, pertama ketika ada statement bab qaul Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Qur'anil Karim, sesungguhnya dalam kacamata saya tidak ada yang melanggar dari aspek fikih. Kenapa? Tidak ada melanggar dari bab fikih. Kok berbicara fikih? Bab kepercayaan. Kepercayaan ini akidah loh. Kita mempercayai kalau Al-Quran itu adalah perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan perkataan Nabi. Nabi hanya penyampai, begitu. Ini bukan perihal fikih. Ini perihal akidah. Ini gimana? Ahli fikih? Apa ahli tafsir? Lanjut dulu. Saya melandaskan pada surat An-Najm, yaitu surat yang ke-53. Bunyinya langsung wa mayantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ini terkait dengan Nabi dituduh bahwa apa yang diomongkan itu adalah berdasar Nabi. Tapi kemudian ditekankan lagi, itu omongan Rasulullah betul, tapi itu adalah wahyu. Jadi ibarat saya menyampaikan pesan kepada kalian semua. Tetapi pesan itu saya sampaikan melalui anak buah saya misalkan gitu. Saya nyuruh Ucok saya suruh untuk menyampaikan kalimat saya kepada kalian semua. Atau pada salah satu dari kalian. Terus kalian menyampaikan kepada orang lain. Sedangkan buktinya jelas. Ucoknya ada, saya ada. Artinya apa? Semua perkataan itu bersumber dari saya. Dan itu adalah perkataan saya. Dan diwakilkan oleh kalian. Begitu. Ibarat kita mendapatkan hadis. Ya, hadis itu kan kita lihat tuh sanadnya banyak gitu. Dari siapa kemana, dari kemana begitu kan. Baru sampai kepada Rasulullah. Dan setelah itu kita juga harus melihat periwayat-periwayatnya. Ini bener gak orang yang jujur? Bener gak ini orang yang amanah dan lain sebagainya? Sehingga ditetapkan hadis itu sebagai hadis yang sahih. Dilihat dari background orang-orang yang menyampaikan perkataan Rasulullah tersebut. Beda halnya dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran, ketika Rasulullah mendapatkan wahyu, langsung dicatat oleh para sahabat. Bisa dipahami ya. Karena saya di sini menyebutkan riwayat-riwayat. Meskipun hadis itu disampaikan oleh Imam Bukhari. Ingat,
Ini perkataan Rasulullah nih. Perkataan Rasulullah disampaikan oleh Imam Bukhari. Imam Bukhari mendapatkan dari ulama lain. Dan ulama itu mendapatkan dari guru-gurunya. Dan guru-gurunya mendapatkan dari tabi'in. Dan tabi'in mendapatkan dari sahabat. Dan sahabat mendapatkan dari Rasul. Tidak berubah sabda perkataan Nabi itu menjadi perkataannya Imam Bukhari. Tidak begitu. Tetap, meskipun saking banyaknya periwayat, tetap ketika kita ingin menyampaikan hadis, kita menyebutkan qala Rasulullah SAW. Tetapi ketika kita ingin menyampaikan kalamullah yang ada di dalam Al-Quran, qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Karena apa? Meskipun Al-Quran itu Rasulullah yang menyampaikan melalui lisannya, itu mendapatkan dan diriwayatkan oleh Jibril. Hanya satu perantara. Beda dengan hadis, dengan banyak perantara. Ya, dengan banyak periwayat. Kalau Al-Quran hanya satu, yaitu melalui Jibril saja. Paham sampai di sini? Jadi tidak bisa Al-Quran dinyatakan sebagai perkataan Rasulullah. Karena berbeda nanti derajatnya. Bagaimana orang ini? Rasul tidak akan pernah berbicara apapun selain yang diwahyukan kepadanya. Sehingga ditekankan juga pada surat Al-Haqqah, yaitu surat nomor 69 ayat 40 sampai 43, innahu laqaulu rasulin karim wa ma huwa biqaulin syairin qalilan ma tu'minun wala biqaulin kahin qalilan ma tadhakkarun tanzilun min rabbil alamin. Ini jelas sekali bahwa Rasulullah dituduh, sering kali dituduh bahwa beliau itu mengatakan semaunya, padahal apa yang dikatakan itu tidaklah demikian, semuanya berdasarkan wahyu dari Allah. Sebutan bahwa Al-Quran bukan kalam Allah, itu potongan video yang viral media sosial yang juga dilaporkan. Apakah maksud Bapak mengarah ke sana tadi ayatnya? Iya, saya mengarah ke sana. Kemudian ditekankan juga dalam Asy-Syura pada ayat 11 itu dikatakan, baca, laisa kamitsli syai'un. paham. Jadi ketika dikaitkan bahwa Rasul ketika Allah itu memberikan kalam atau qala Allah Ta'ala, berarti kalam itu sesuatu yang dibicarakan, sesuatu yang berwujud. Betul. Ketika itu berwujud berarti dia bukanlah Allah, tapi manusia. No. Akidah bukan seperti itu konsepnya. Meskipun kita meyakini bahwa Allah mampu maha segalanya. Ingat, maha segalanya ini tidak bisa dibatasi. Misalkan seperti Nabi Musa bercakap-cakap langsung dengan Allah. Sehingga apa? Nabi Musa diberikan julukan Al-Kalim atau Kalimullah. Itu Nabi Musa karena pernah atau sempat berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Bercakap-cakap begitu. Jangan kerdilkan Allah dengan ayat laisa kamislihi. Memang betul Allah itu tidak ada yang setara dengannya. Bahkan secuil zatnya Allah ditimpakan ke gunung, luluh lantak itu gunung. Luluh lantak itu gunung. Sampai membuat Nabi Musa pingsan. Setelah sadar dari pingsannya, dia bertaubat dan memuji Allah. Artinya apa? Allah mampu melakukan apa saja. Jangankan hanya sekedar berbicara, teman-teman. Jangankan hanya sekedar berbicara. Menunjukkan zatnya, meskipun secuil itu mampu. Paham sampai di sini? Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala juga bisa berbicara. Allah bisa berbicara. Allah bisa melihat. Allah bisa memberi. Allah bisa mengambil. Allah bisa marah, Allah bisa murka, Allah bisa segalanya. Jangankan cuma berbicara, tetapi jangan sampai ketika kita mendengar bahwa Allah berbicara dengan Nabi Musa, Allah menjadi manusia. Tidak, teman-teman. Tidak seperti itu konsep berakidah. Allah murka gitu. Kita mau menyamakan murkanya Allah dengan murkanya kita. Tidak bisa. Murkanya Allah beda dengan kita. Allah maha pengasih dan penyayang. Mau disamakan dengan kasih sayang kita? Tidak bisa. Ada ayat yang menyatakan bahwa Allah berbicara dengan Nabi Musa. Apakah kita mau menyamakan Allah setara dengan manusia? Tidak. Ya Allah, ini pembahasan yang berat ini. Ini pembahasan yang berat. Tetapi apa? Ada beberapa orang yang berusaha untuk memelintirkan ayat-ayat Allah, kalam-kalam Allah, dengan dipelintir seolah-olah kalam itu adalah perkataan manusia. Ini sangat-sangat parah. Ini sekelas dosen ini loh. Na'udzubillah min dzalik. Dosen seperti ini. Lanjut dulu. Karena kalam itu terdiri dari huruf yang kemudian bisa memberikan makna. Kalamun mufidun itu. Kalam itu terdiri dari huruf-huruf yang itu dibunyikan. Allah. Ketika itu dibunyikan, maka itu bukanlah Allah. Oleh karena itu ditegaskan di sini. Kenapa bisa bukan Allah? Allah maha segalanya. Allah maha bisa. Jangankan cuma berkalam. Menunjukkan zatnya juga bisa Allah. Wa makana li basyarin ayukallimahullahu illa wahyan aw mi wara'i hijab aw yursila rasulan fayuha bi idnih ma yasha innahu aliyun hakim. Sudah paham. Sudah sangat paham. Tetapi ada juga nabi yang tidak melalui perantara. Langsung Allah yang bercakap-cakap. Kita detailkan dari berbagai tafsir, kita tahu bahwa itu adalah qaul Rasulullah betul, tetapi auhallahu ilaihi. Sehingga kalau boleh saya terjemahkan juga bisa begini. Auhallahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim.
Jadi kata-kata fil Quranil Karim itu membingkai kata-kata wahyu, bahwa itu adalah benar wahyu. Tapi nampak Bukan- abu-abu kalau ditangkap oleh orang awam begitu loh. Makanya Islam itu simple, jangan dibuat susah. Ini orang-orang yang pemikiran liberal seperti ini membuat agama itu susah. Karena menyatakan bahwa Al-Quran itu adalah perkataan makhluk, ini adalah suatu kesesatan yang nyata. Karena apa? Kalau kita menganggap perkataan Al-Quran itu adalah keluar dari makhluk atau translate dari makhluk, ini suatu yang berbahaya. Karena setiap bacaan di Al-Quran itu tidak semerta-merta keluar dari lisannya Nabi Muhammad langsung. Seperti kenapa di Al-Quran ada ayat yang berbunyi Nun, Toha, Alif Lam Ra, Alif Lam Mim, Yasin, dan lain sebagainya. Itu semata-mata menunjukkan kalau kalimat itu atau kalam itu bersumber dari Allah, bukan dikarang-karang. Kalau itu hanya wahyu, misalkan wahyu itu diartikan apa? Seperti wangsit begitu, seperti petunjuk begitu. Jadi Nabi Muhammad yang mengarang kalau begitu. Jadi Nabi Muhammad yang mengarang. Allah memberikan wahyu seperti itu atau wangsit lah dan lain sebagainya, bukan perkataan. Nanti Nabi Muhammad yang mengarang. Artinya apa? Karangan manusia. Jatuhnya Al-Quran itu menjadi karangan manusia. Dan ini sangat berbahaya. Ini sangat berbahaya. Panji Gumilang ini sangat luar biasa bahaya, teman-teman. Pemikirannya ini bisa mempengaruhi banyak korbannya Panji Gumilang. Yang dimaksud dengan korban bukan hanya mereka yang menjadi tindakan kriminal dari Panji Gumilang, tetapi orang-orang yang telah didoktrin oleh Panji Gumilang untuk ikut ideologinya, fahamnya, tafsirnya, dan lain sebagainya, sehingga membuat orang itu menyimpang dari kebenaran. Itu mereka juga korban Panji Gumilang. Kalau bukan Panji Gumilang korbannya, kita menjadi korban. Korbannya siapa? Korbannya Imam Syafi'i, korbannya Imam Hambali, Hanafi, Maliki. Karena apa? Mereka semua dianggap tidak level dengan Panji Gumilang. Dianggap keempat imam madhab itu tidak memuliakan wanita. Kita ini seolah-olah korban mereka, korban Bukhari dan Muslim kita. Mau gimana lagi? Ya Allah, lanjut dulu. Semakin panas saya ya. Pertama nonton saya memang sudah panas dan greget saya ingin menanggapinya. Ini menanggapi langsung saya capek ternyata. Ya, oleh karena itu begini, ya menurut saya begini. Aduh. Panji Gumilang itu ingin bahwa pengetahuan akademis itu tidak dimiliki orang-orang tertentu saja. Widih. Bahkan sering kita berdebat, sering kita berdiskusi dengan argumentasi masing-masing. Begitu berdiskusi kita menemukan, saya pribadi menemukan sumber-sumber itu, ternyata betul. Beliau Apa? ini lebih dahulu membaca daripada saya. Oleh karena itu saya harus ngalah. Waduh, kalau Panji Gumilang lebih dulu membaca, dan bagaimana dengan para imam mazhab? Bagaimana dengan ulama terdahulu? Bagaimana dengan tabiut tabiin? Bagaimana dengan para tabiin? Bagaimana dengan sahabat? Sampai kepada Rasulullah. Rasulullah pun tidak pernah mengucapkan kalau Al-Quran ini perkataanku. Nabi langsung nih. Nabi tidak pernah mengucapkan kalau Al-Quran adalah perkataanku. Tetapi dia mendapatkan perkataan itu dari Jibril. Yang dimana Jibril diutus oleh Allah. Tiba-tiba ada manusia akhir zaman. Habis kata-kata saya mau menjelaskan. Lanjut dulu. Bahwa apa yang dibicarakan itu memiliki rujukan. Nggak mungkin tidak memiliki rujukan. Ketika memiliki rujukan, saya harus mengatakan bahwa dia benar. Bodoh. Itu bab kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nyatanya Bodoh. Pak Sudirman, mohon maaf, apa yang disampaikan dalam pidato, cuplikannya jelas bisa diakses oleh seluruh masyarakat. Tidak ada tafsir seperti itu yang detail yang tadi Bapak sebutkan Ya. di potongan video Al-Zaitun. Yang diucapkan oleh Panji Gumilang. Ia gamblang, sekali kami tangkap, menegaskan bahwa Al-Quran bukan kalam Allah, tapi merupakan karangan Nabi Muhammad. Ya. Itu yang Ya. ditangkap oleh publik. Betul, Beda betul. sama tafsir Bapak barusan. Betul. Karangan Nabi Muhammad seolah-olah wahyu ilahi. Tetapi nih kalau saya ingin menggambarkan kepada kalian semua, misalkan saya mendapatkan wahyu ilahi, lalu saya menafsirkan dengan kalimat saya. Artinya apa? Kalimat tersebut adalah karangan saya, karangan Harry Pras, begitu. Dan ini salah, teman-teman. Tidak seperti itu konsep di dalam Al-Quran. Al-Quran itu adalah murni perkataan Allah. Ya, murni perkataan Allah. Tidak ada kalimat yang dikurangi atau ditambahkan oleh Nabi Muhammad. Allah memberikan pernyataan seperti ini langsung disampaikan oleh Nabi Muhammad kepada umat begitu. Sehingga apa? Dicatat. Ya, dicatat. Ini berbahaya ini. Sudah masuk ke karangan. Allah, karangan manusia Al-Quran nanti jatuhnya. Itulah karena Yang keliru Bapak apa Panji Gumilang nih? Bukan, untuk itulah saya hadir di sini. Saya terpanggil untuk memberikan penjelasan. Karena kita tidak terpegal-penggal. Kita cuma Penjelasan. menerimanya. Penjelasan bodoh. Kita itu langsung diskusi, kita berdebat, kita berdialog. Anda cukup dekat dengan Panji Gumilang? Dekat dalam pemikiran. Ketika harus umpamanya saya salah, saya ngakuin salah. Saya harus baca kembali. Begitu. Oke. Anda bisa menjelaskan Tapi sampai sekarang nggak ada yang salah, bener semua. Semua bener. Meskipun seluruh ulama menyatakan salah, dinyatakan bener. Ini ahli fikih katanya. Ahli fikih masuk ke bab akidah. Oke, udah ya teman-teman. Segitu saja ya. Ini adalah tanggapan saya. Penjelasan berikutnya, bahwa Al-Zaitun ini adalah regenerasi.
ya, di mana di situ adalah dibuat untuk pengkaderan NII. Menurut informasi yang saya tahu bahwa Al Zaitun adalah tempat pengkaderan NII. Jadi apa? Satu kesatuan. NII dan Al Zaitun adalah satu kesatuan, satu tubuh. Masih ada hubungannya karena memang NII dan Al Zaitun satu barang yang sama. Satu tubuh, bukan sembarangan ngomong saya, tapi sudah ada buktinya. Ada yang ngomong sebelum saya. Semuanya yang mimpin Panji Gumilang. Ini menjadi rahasia umum katanya, rahasia publik. Kok menjadi rahasia publik? Ini sudah kesesatan yang nyata. Ini tragedi kemanusiaan yang berlandaskan dengan agama. Agama dijadikan landasan oleh Panji Gumilang untuk mencari banyak korban, masuk ke dalam fahamnya untuk dia memperkaya diri, memperluas kekuasaan. Berbicara masalah kekuasaan. Kekuasaan apa yang akan abadi? Seabadi-abadinya kekuasaan, kita akan mati. Ya Allah, apakah Panji Gumilang lupakan kematian? Nauzubillah min dzalik.